apakah dia akan mungkin masuk ke starting 11? Karena kalau kita lihat dari No Rangers, udah buru-buru prosesnya juga ternyata kan dia nggak masuk starting lineup nih. Kita bisa bilang kalau Kevin Dix itu layak untuk bisa diberikan minute play setiap menit awal. Itu buat apa PSSI ngebut-ngebut tapi nantinya ujung-ujungnya nggak dipakai? Ya itu kan hak prerogatif pelatih ya. Apalagi kita melihat pemain-pemain Jepang yang notabene mereka mainnya di Eropa langsung ya di depan mata di GBK. Mau sebel tapi mereka baik gitu, nggak petakilan gitu kan. Beda sama pemain Vietnam kan. kayaknya kita sebel gitu kan. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo, dan juga James Purba. Hola! Apa kabarnya Mas Sabto dan James? Yuk, baik. Kenapa gitu kok? Gak apa-apa. Yuk, baik. Yes. James gimana? Sehat. Oh, sehat sekali. Iya, sehat banget, sehat Ih, banget. seneng banget, Iya. apalagi ini kan kita semakin dekat ke tanggal 15 ya, Betul. menuju laga Indonesia melawan Jepang. Jadi ini pasti kita semua excited, tapi deg-degan banget nggak sih? Iya Iya, dong, banget. iya dong. Banget. Deg-degan iya, Soalnya- penasaran iya ya, Om Soalnya Sabto. lawannya Jepang, wajar kita deg-degan tapi optimis ya. Iya, optimis tetap harus. Kita selalu optimis, yang penting Yes. tapi kita tetap set ekspektasi juga, Yes. iya kan? Mentalnya nggak inferior. Iya betul. Iya. Oke, tema hari ini adalah final preparation laga melawan Jepang. Jadi final preparation kita udah tahu beberapa pemain Liga 1 kita, beberapa pemain diaspora sudah hadir dan sudah latihan bersama ya sebenarnya di hari Senin kemarin dan udah makan malam sama timnas futsal Indonesia juga. Iya. Ini kalau kita lihat dari video-videonya vibes-nya kan kayaknya menyenangkan. Mereka santai, chill, kayak nggak ada deg-degan-deg-degannya. Ini gimana nih James sama Mas Sabto melihat vibes mereka? Iya, keren sih. Ini kan tim yang selalu ya ketika kita nonton di TV, how they express mereka ketika bersama, itu kan gue selalu bilang, lu nggak bisa beli ini ke unity mereka itu ya, persatuan mereka tuh lu nggak bisa beli, lu nggak bisa bayar, emang kelihatan banget natural gitu kan. Pemain baru datang, Iya. pemain yang ada di sini, pemain datang silih berganti setiap bulan datang, tapi mereka bisa nyatu dengan enak gitu. Kemarin terlihat tadi Noe sempat bilang mengundang timnas futsal yang baru juara AFF itu cair banget gitu kan. Padahal kan bisa dibilang gapnya jauh ya dari popularitas pemain futsal dengan popularitas pemain itu kan mungkin wis gue lebih tinggi nih derajatnya dari lu nih, tapi nggak kelihatan. Iya, iya. Tetap bisa nyatu, tetap bisa kelihatan kalau ada bonding gitu di antara memang ya lo sama-sama bela merah putih gitu, lo sama-sama bela Garuda yang ada di dada gitu. Jadi ya gue senangnya STY tuh bisa menghadirkan itu pada tim. Terus kemarin dapat kesempatan wawancara beberapa pemain timnas. Wih, Nih, seru banget, seru banget. respect. Gimana Mas, gimana? Spill dikit dong Mas Sabto. Kan nanya, kebetulan ada Sandy Walsh, ada Rafael Strike, dan juga ada Rido. Dan pertanyaan pertama gue adalah, gimana nih perasaan kalian setelah kalah dari Cina? Itu kan abis kalah, mereka pulang ke negara masing-masing kan? Maksudnya nggak ada media yang bisa tahu apa sih yang mereka rasakan gitu setelah kekalahan gitu. Gimana sih camp setelah mereka kalah tuh gimana? Ya mereka kecewa, betul kecewa karena targetnya awalnya 6, habis itu seri targetnya 4, tapi ternyata cuma 1 poin yang didapat gitu kan. Pasti ada kekecewaan di mereka, tapi kelihatan banget mereka mau membayar itu gitu dengan optimisme. The next game kita akan fight gitu. Dan harus diakui sebetulnya terlepas dari kita kalah lawan Bahrain, imbang lawan Bahrain dan kalah lawan China, saya selalu bilang kalian nggak main jelek kok lawan Cina. Orang possession kita lebih banyak, chance kita lebih banyak, tendangan kita yang ciptain tuh pertama kalinya kita 2 digit dibandingkan 3 pertandingan sebelumnya, kan artinya ada progres sebetulnya. Cuman end produknya nggak jadi gol. Betul. Itu yang mungkin yang menjadi PR. Dan mereka menyadari itu dan mereka mengaku bahwa ya kita siap, kita dapat dukungan dari semua, ya termasuk dari netizen, itu yang membuat kepercayaan diri mereka tinggi gitu. Balik lagi ke arah unity itu kelihatan banget. Dengan bercandanya saling mereka, betul. apa yang mereka katakan tentang pemain lain, itu kan bahkan nanyain si itu, lo dikatain El Klemer gitu, itu mah biasa lah. Itu kita bercanda, gue sehari-hari dikatain El Klemer sama teman-teman yang lain. But no hard feelings. Kita semua punya nickname, kita merasa itu sebagai bercandaan doang gitu, tapi yang apa yang akan kita buktikan di lapangan gitu. Sama sekali nggak ada klemernya kan di lapangan kan, kalau kita bicara strike. Betul. Terlepas dari dia nggak cetak gol, tapi selalu kita puji gimana dia ngebuka ruang, gimana dia cari
peluang, gimana dia ngasih kesempatan temannya untuk masuk dengan menarik back itu kan tidak bisa dilakukan oleh striker-striker yang nggak punya kualitas, dan itu dimiliki oleh Rafael Struijk. Jadi balik lagi ke pertanyaan gimana perasaan para pemain, ya mereka optimis natap 2 laga ini. At least we'll give a fight, kita akan tampil habis-habisan. Hasil ya akan kita lihat nanti. Tapi yang penting mau kalah, mau menang, mau seri, perjuangan di lapangan itu mereka akan buktikan gitu. Iya, modal yang penting kan dalam sepak bola itu bukan hanya sekedar teknis ya, tapi juga bagaimana chemistry dari antar pemain. Apalagi kalau kita bicara skup tim nasional, mereka tidak ketemu tiap saat gitu. Beda sama klub kan. Klub aja kalau chemistry-nya kurang baik, pasti akan terlihat di atas lapangan seperti apa. Nah, tapi memang hal yang sangat menggairahkan adalah ketika kita bisa melihat cuplikan-cuplikan yang ada di posting dari Instagram Tim Nasional Indonesia, kita bisa melihat keakraban yang ada. Kemudian juga pasti yang menjadi buah penasaran kan adalah bagaimana ya pendekatan Coach Sintayong dengan anak asuhnya, dan ternyata memang sangat cair apa yang terlihat, dan gua rasa bukan hanya yang terlihat di depan kamera aja, tapi pasti ada bonding yang terbangun, dan memang ini menjadi modal yang sangat positif pastinya bagi Tim Nasional Indonesia. Dan tadi dengan apa yang digambarkan oleh Mas Sabto sangat menjanjikan apa yang tentunya memang mereka persiapkan untuk menghadapi lawan-lawan yang berat ya di 2 matchday dari kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 ini gitu. Jadi semangat. Ya setuju banget sih kalau James bilang kan bonding itu penting banget Bonding ya. penting Jadi banget. walaupun teknisnya udah bagus, tapi kalau bonding sama chemistry yang ada mungkin berbeda hasil di lapangan ya. Yes. Dan yang menarik gue tanya, bonding time kalian tuh gimana sih kalau bisa gini? Ini nggak ada yang diatur, emang kita sebagai Natural ya? sebagai pemain yang natural aja. Gue ya mungkin lu nyaman ngobrol sama mereka, tapi bukan berarti lu nggak suka sama yang lain, kan kesannya gitu kan. Iya, Kalau lu iya, lagi iya, ngobrol, kita misalnya ya kalau kita ketemu, misalnya gue lagi ngobrol sama Noe gitu. Betul. Noe nggak suka nih sama James nih, nggak ngobrol sama James, kan nggak gitu kan. Tapi memang karena bahasanya sama, mungkin dia lagi ngumpul gitu. Cuman by the time mereka ngumpul bareng-bareng, itu lu nggak bisa, nggak tanpa disuruh, mereka tuh akan langsung ngebond gitu loh. Jadi paling enak ya kalau seandainya memang kita bisa melihat sebuah unit yang memang secara team talks bisa berjalan dengan baik, antar pemain juga tidak ada gap, tidak ada gengsi satu sama yang lain. Itu akan sangat mempermudah sebetulnya bagaimana mereka nantinya bisa mengimplementasikan ya apa yang diinginkan oleh pelatih, kemudian juga bisa saling support satu dengan yang lain. Itu mahal banget sih sebetulnya. Dan kalau kita lihat mereka kesolidannya bisa seperti itu di balik layar, di lapangan juga semoga bisa sesolid itu juga ya chemistry dari mereka. Oke, ini kita lihat juga bagaimana nggak pemain timnas Indonesia aja yang sudah berkumpul dan berlatih. Ini pemain timnas Jepang juga sudah hadir dan sudah mulai berlatih Senin kemarin. Hujan-hujanan loh mereka berlatih tetap ganbate ya kan. Betul. Ini ada pemain-pemain bintang kayak Nagatomo dari Sudowan juga yang sudah mulai berlatih. Ini mereka kira-kira menghadapi Indonesia gimana ya? Ada deg-degannya nggak ya mereka? Apalagi mereka sudah menyanjung Indonesia nih bagus lah di mata mereka. Iya, auranya positif ya sebetulnya. Jepang kan bukan tim yang intimidatif ya. Betul. Bukan tim yang bisa membuat kita sebel. Kan mereka begitu santun, timnya memang seperti itu. Pemainnya begitu santun di luar lapangan, ya di dalam lapangan main keras ya itu hal biasa gitu. Cuman build-nya mereka sendiri kan emang mereka tuh santun gitu. Jadi kayaknya susah buat kita sebel sama mereka gitu. Dan jago pula gitu kan. Mau sebel tapi mereka baik gitu, nggak petakilan gitu kan. Beda sama pemain Vietnam kan. Kayaknya kita sebel gitu kan. Mau jago mau enggak kita sebel gitu karena bentukannya kan emang ngeselin memang. Vibes-nya beda ya, vibes-nya beda. Nah, kalau Jepang menghadirkan vibes yang positif selalu di setiap kesempatan. Berapa kali saya pernah liputan di Jepang, emang beda sih kulturnya tuh membuat mereka emang rajin banget. Masuk ke ruangan lihat gue semuanya bungkuk satu-satu pemainnya. Gitu ya. Ini dan mereka bintang gitu loh, gue siapa gitu kan. Mereka tetap nunduk gitu. Jadi untuk membuat sebelah sama mereka tuh susah gitu. Dan dari sisi permainan ya mereka juga membayangkan atmosfer GBK. Mereka bilang ini negara yang fans sepak bolanya gila sih emang. Dari sosmed kek, dari TV kek, dari apa yang ada di stadion pun itu akan terlihat gitu. Jepang berapa kali main di sini, Asian Games main, Piala Asia 2007 mereka juga datang ke sini. Mereka sempat merasakan itu. Cuman vibes-nya sekarang mungkin beda ya dengan pemain-pemain yang ada. Dan Jepang pun mengakui mereka sempat menang lawan kita di Piala Asia. Tapi kan belum ada
Martin Paes, belum ada Jaitses, Betul. belum ada Tom Hai, belum sekomplit ini. Tim kita belum sesolid ini gitu. Dulu aja kita cukup merepotkan mereka gitu. Mereka dapat gol lewat bunuh diri, lewat penalti, cuma 1 gol open play ya, bisa dibilang seperti itu. Kita bisa mencuri 1 gol ke gawang mereka lewat Sandy Walsh, itu dengan komposisi yang belum seideal sekarang. Jadi mereka menganggap ini tim udah berbeda, ini tim udah step up, dan mereka mengakui itu gitu. Iya, kerendahan hati ya sebetulnya apa yang memang tergambarkan dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Sebelum kayaknya beberapa waktu yang lalu dia juga sempat ketemu sama Coach Sintayong juga, dan kemudian ada pujian yang memang terlontar dari Hajime Moriyasu. Ini merupakan salah satu aspek yang memang akan sangat mendukung ya rivalitas di antara Indonesia dan juga Jepang. Kita tahu bahwa banyak sekali yang kita tentunya patut untuk mempelajari ya bagaimana Jepang mengembangkan sepak bola, dan kemudian juga bagaimana para pemain tim nasional Jepang juga menganggap dan juga melihat laga menghadapi Indonesia, dan tentunya nantinya mereka juga akan menjamu China ya dengan begitu sangat serius di 2 match dari kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 Asia ini. Dan kalau kita melihat juga kemarin mereka walaupun memang masih belum full complete semua pemain yang datang, tapi dengan keseriusan yang terlihat ya dari beberapa nama-nama yang kemarin sudah menjajal rumput dari lapangan A Senayan, dipimpin oleh salah satu pemain senior yang ada di Jepang, ya, Nagatomo. Ini memang menunjukkan apabila Jepang ingin memberikan yang terbaik dari yang terbaik yang mereka sudah berikan gitu. Sejauh ini Jepang adalah salah satu kontestan yang paling konsisten, bisa bilang seperti itu. Dan ditambah lagi, kalau kita melihat bagaimana mereka menunjukkan kolektivitas, ini juga menggambarkan bagaimana etos kerja dari setiap pemain. Ini yang memang menjadi contoh yang sangat baik ya. Apalagi kalau kita bicara persaingan yang bukan hanya di Asia aja sebetulnya. Objektif dari tim nasional Jepang kan pastinya adalah dunia. Sehingga memang target dari Hajime Moriyasu adalah bagaimana ia bisa menargetkan lagi, kembali lagi ke Piala Dunia untuk ke-8 kali secara berturut-turut gitu. Cuman kembali lagi ya, apabila kita bicara Jepang, ini yang memang sangat menarik untuk ditunggu. Apalagi kita melihat pemain-pemain Jepang yang notabene mereka mainnya di Eropa langsung ya di depan mata di GBK. Itu akan menjadi tontonan yang sangat dinanti dan sangat sayang kalau dilewatin. Ya salah satunya ini mantan pemain Inter Milan ya, Nagatomo. Betul. Ini yang salah satu ditunggu-tunggu juga sama supporter sepak bola Indonesia. Yes. Fansnya banyak banget. Rasanya semuanya udah nggak sabar melihat dia untuk bermain lawan timnas kita sendiri. Kalau gitu kita ya. watur Endo ya. Endo. Tapi ini ada juga pujian loh yang dikeluarkan dari Nagatomo. Dia bilang bahwa dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Yes. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia. Nah, apakah ini termasuk dari Saywar lainnya? Gaya Jepang selalu. Ini Saywar khas Jepang nih. Yes, mereka memberikan respect setinggi mungkin tentunya. Memang ini Saywar yang Positif, good vibes yang memang ditawarkan oleh tim nasional Jepang melalui pemain-pemainnya. Dan kita semuanya tahu bahwa para pemain Jepang ini kan punya pengalaman yang sangat baik ya. Mereka punya individual quality yang juga cukup baik, dan ditambah lagi juga bagaimana mereka menyampaikan message di media. Mereka sudah tahu betul bagaimana untuk membentuk dan juga mengkreasikan atmosfer untuk persaingan yang nantinya akan terlihat di atas lapangan. Dan apalagi juga tadi nama yang disebut oleh Noella ya, Nagatomo. Siapa sih yang nggak kenal Nagatomo gitu. Apalagi pecinta Serie A Italia gitu loh, yang ngikutin Nagatomo. Dan memang dia salah satu panutan pastinya bagi tim nasional Jepang saat ini. Walaupun memang tidak berkiprah di Eropa, tapi dia bermain di FC Tokyo, dan dia juga bisa untuk memberikan message seperti itu kan. Berarti dia tidak sabar untuk bisa beraksi, tidak sabar juga untuk nantinya bermain. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana Nagatomo ini juga menjadi salah satu pilar yang sangat diandalkan oleh Hajime Moriyasu untuk memberikan support system buat pemain-pemain muda yang ada di tim nasional Jepang. Gitu. Adeknya Nagabonar ya. Iya. Nagatomo adeknya Nagabonar. Betul. Bisa. Nagabonar. Nagabonar. Tapi berarti sebenarnya dengan ada sanjungan-sanjungan dari mereka ini secara tidak langsung kan, kalau kita mengamini itu kan salah satu pengakuan juga dari mereka bahwa sebenarnya kita tuh performanya diakui loh sama mereka. Iya. Ya balik lagi tadi Nagatomo ini pemain yang
Emang terakhir dia main kompetitif tuh di Piala Dunia ya. Betul. Piala Dunia 4 laga di grup semuanya dia main, tapi setelah itu memang dia tidak pernah menjadi pemain reguler di tim inti gitu, di starting 11. Tapi ya kualitasnya tetap di sana. Sampai hari ini dia masih terus menjadi pemain penting bagi FC Tokyo. Dan kita bicara di J-League ya pasti kita bicara kualitas. Dan itu masih bisa ditunjukin sama Nagatomo. Dengan mengatakan seperti itu, ya dia merasakan sendiri kan. Yang dia tonton, yang dia pantau di media, Gairah. tapi dia rasakan sendiri ketika mendarat di sini. Tadi Noe bilang, ya memang negara ini emang gila sepak bola. Iya. Harus kita akui itu gila bulu tangkis, tapi sepak bola kayaknya lebih gila ya. Iya. Apalagi sekarang setelah timnasnya seperti sekarang. Betul. Dan wajar kalau akhirnya banyak media tertarik untuk bisa meliput pertandingan kita gitu. Kabarnya ada 100 negara yang menyiarkan partai nanti Indonesia lawan Jepang. 100 Ada negara. harapan dari FIFA dan AFC untuk broadcastnya itu sesuai dengan standar Piala Dunia U17 kemarin. Jadi kemasannya itu memang udah harus selevel itu. Komentari bahasa Inggris harus ada di dalam stadion. Berarti kan itu akan disiarkan di 100 negara. Seperti itulah, sebesar itulah timnas Indonesia sekarang di mata publik gitu. Iya. Mereka menginginkan a piece of permainan Indonesia. Ini heboh bener nggak sih mainnya gini? Ini akan ditonton akhirnya. Dan ya pemain kita harus membuktikan itu bahwa bukan hanya ramai di sosmed, tapi memang di atas lapangan kita bisa menunjukkan kualitas yang disegani, emang disegani gitu loh. Dari apa yang kita dapatkan di Arab, apa yang kita dapatkan lawan Australia. Betul. Dua tim yang mungkin kita nggak deserve a point sebetulnya di awal ketika susunan grup ini ada. Tapi kita bisa come up dengan 2 poin. Ya ada slip sedikit di Bahrain dan China, tapi kualitasnya kan tidak turun. Kualitas kita tidak turun. Memang fokus yang selalu gua kritik ya terhadap timnas, fokus di momen-momen krusial. Dan ketika lo main di round 3, semuanya itu udah tim-tim yang terbaik yang ada di Asia. Jadi one mistake matters gitu. Kesalahan-kesalahan kecil, kehilangan fokus itu berharga sekali gitu, dan itu bisa menyebabkan terjadinya gol. Ya harapannya timnas tetap menjaga stabilitas itu dan menambah fokusnya. Iya. Ini momentum yang luar biasa sebetulnya untuk sepak bola Indonesia ya. Apalagi tadi di-mention sama Mas Sabto apabila ketika nantinya lagi Indonesia menghadapi Jepang juga akan ada English commentary dan juga akan ditayangkan di 100 TV, let's say. Itu kan jadi momentum yang sangat luar biasa dan didukung juga dengan bagaimana prestasi dari tim nasional Indonesia sejauh ini. Kita naik peringkat dan kemudian juga untuk di tahun 2025 kelompok usia juga akan bermain di ajang kontinental bergengsi di Asia. Ini kan juga merupakan salah satu momentum untuk sepak bola Indonesia bisa menunjukkan taringnya gitu. Dan semoga ini pemain-pemain juga mereka bisa menikmati pressure ini dengan enjoy dan bisa menunjukkan yang terbaik di atas lapangan. Atmosfer pastinya akan sangat terasa berbeda. 2 laga Jepang dan juga Saudi Arabia nantinya bak seperti final pasti bagi Indonesia. Apalagi kita bisa menggambarkan ya ketika Indonesia bisa setidak-tidaknya dapat kemenangan. Wah, itu hegemoninya bakal luar biasa seperti apa nanti, animonya akan seperti apa, itu yang sangat membuat gua penasaran. Sama, gue juga penasaran banget. Penasaran dan pastinya juga kan, kita pasti semua ya? sebagai supporter timnas Indonesia, kita semua penasaran banget. Nah ini ada catatan ya, selain kita memang lagi berjuang berusaha mengumpulkan 3 poin lainnya atau minimal 1 poin, ini kan ada catatan juga bahwa kita punya sanksi juga. Ada 2 catatan, yang pertama sanksi karena kita telat kick off, yang kedua salah satu official mendapatkan kartu merah pada saat melawan Bahrain. Ini sebenarnya kriteria mengenai sanksi ini gimana sih? Sanksi yang menurut saya memang wajar untuk dikeluarkan gitu, karena kan memang rigid ya, aturan dari luar tuh memang seperti itu. Kick off jam segini ya lo harus kick off jam segini. Ya lo pasti tahu lah IPL kayak apa kan. Pasti detik per detik itu matters kan. Langsung lo kick off ya kick off. Itu kalau lo telat sedikit ya pasti ada kompensasinya. Dan ini yang terjadi gitu ketika kita di Jakarta lawan Australia telat melakukan kick off, apapun alasannya itu pasti akan ada hukuman. Sanksi. Lawan China kok bisa kita telat kick off? Ya kita berarti keluar dari ruang gantinya telat sekian detik gitu. Untuk keluar dari ruang ganti, masuk ke lorong, masuk ke itu untuk siap-siap kick off, itu kita telat sementara tim China udah ada di lapangan. Itu kan juga
menjadi kalkulasi gitu. Beda mungkin kalau kita bicara Amerika Selatan, itu masih agak ngaco lah. Kick off tuh bisa siaran jam segini loh, kok mundur sih, Itu sering terjadi di sana. Tapi kan juga mendapatkan sanksi. Kalau kita bicara sanksinya, kalau dirupiahkan mungkin besar gitu kan, dibandingkan sanksinya Sleman mungkin nggak sebesar itu gitu kan. Tapi begitu dirupiahkan, jadi kan kesannya besar ya kayak gitu. Tapi ketika kita bicara itu sebagai dendanya bentuk dolar, ya termasuk kecil denda seperti itu dan lazim terjadi di negara-negara lain. Makanya kenapa Pak Arya Sinulinga juga bilang ya kita menerima sanksi-sanksi itu karena emang itu termasuk sanksi-sanksi yang semuanya masuk akal gitu. Kita telat tadi kick off dan apa yang terjadi pada official kita dalam hal ini Pak Marji yang waktu itu kena kartu merah, ya kan ada aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan. Keberadaan official di kotak yang putih itu, yang kayak gitu-gitu kan ada sanksinya dan itu diberikan karena begitu rigidnya, begitu ketatnya aturan yang dilakukan oleh AFC dan juga FIFA. Iya, pelajaran berharga ya. Apalagi juga kalau kita bicara soal kedisiplinan. Karena gue yakin pasti kan kalau dari Coach Sintayong dia sangat disiplin gitu. Mungkin memang ada satu dan lain hal yang membuat jadi terlambat. Salah satunya ya kita perlu tahu kalau memang pasti kan yang namanya team talks itu kan butuh waktu. Ya mungkin team talks-nya panjang jadinya memang telat, tapi ya semoga kedepannya tidak. Tamu lagi closing gitu. Dikit lagi. Ini udah rangkaian acaranya gitu. Ya itu hal yang wajar tapi ya jangan dibiasakan gitu. Lagi closing, tunggu sebentar. Iya. Ya semoga dengan ada sanksi ini ada pelajaran yang dapat juga ya, bahwa memang harus lebih disiplin lagi mungkin untuk menghindari langgaran-langgaran yang sehingga bisa membuahkan kartu merah gitu ya. Oke, kita kembali lagi sedikit aja ke Kevin Dix. Ini sudah terkonfirmasi, kita mengapresiasi PSSI juga yang udah luar biasa mempercepat proses naturalisasinya Kevin Dix, dan kita mengapresiasi PSSI tentunya karena sudah bisa mempercepat proses naturalisasi untuk Kevin Dix. Tapi ini kan ada kabar terbaru juga bahwa Hilgers udah fix nggak akan bermain ya. Nah, dengan adanya datangnya Kevin Dix yang akan bermain saat laga melawan Jepang dan Saudi Arabia, apakah ini bisa mengcompensate ketidakhadiran Hilgers? Ya itulah hebatnya PSSI sekarang, bisa dalam 3 match day dapat ada tambahan pemain terus gitu ya. Yang pasti tidak ada nilai transfer ya. Iya. Sama pertanyaannya, apakah dia akan mungkin masuk ke starting 11? Karena kalau kita lihat Reno Reinders udah buru-buru prosesnya juga ternyata kan dia nggak masuk starting lineup nih. Nah ini yang mungkin juga harus dipahami sama publik ya. Sama banyak rekan-rekan juga yang akhirnya mempertanyakan gitu, buat apa PSSI ngebut-ngebut tapi nantinya ujung-ujungnya nggak dipakai. Ya itu kan hak prerogatif pelatih ya, dan pelatih yang tahu persis kondisi terkini dari pemain sebelum kick off. 1 jam sebelum kick off, daftar susunan pemain dikeluarkan, yang tahu 100% bagaimana kondisi itu kan pelatih. Kita mungkin, wah kayaknya dia aman-aman aja, menurut kita gitu kan. Menurut orang awam melihat dari luar, dia udah datang, dia siap main, kok nggak dimainin gitu. Ya mungkin pelatih melihatnya kebutuhan tim pada saat itu, atau ternyata pemain ini ada di kondisi 80%, gue butuh yang 100% di lapangan nanti. Jadi ya anggaplah hal ini sebagai hal yang 100% hak prerogatif dari Sintayong untuk memainkan atau tidak gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau kita sebagai orang awam, kita kan melihatnya kita butuh 11 pemain yang terbaik. Kita butuh pemain-pemain yang main di Eropanya kemarin bagus, ya coba langsung dimainin di sini. Dan Sintayong kan juga bukan alergi sama pemain Eropa. Justru pemain-pemain yang baru datang tuh langsung dikasih debut kok. Ragnar langsung debut, bikin gol. Itses langsung debut, Hai langsung debut. Martin Pas langsung debut, save penalti. Hilgers kan yang kita bilang, Hilgers sama Eliano kayaknya bakal debut juga nih. Hilgers starter, Eliano di babak kedua baru main gitu. Di pertandingan kedua memang Eliano tidak dimainkan, bahkan tidak ada di cadangan. Ya balik lagi, Sintayong mungkin melihat skemanya seperti itu. Orang bilang salah strategi, tapi kok mainnya lebih bagus. Kok tadi yang gue bilang shotsnya lebih banyak, possessionnya lebih tinggi. Ada progres yang dilakukan oleh timnas, tapi ada momen-momen krusial di mana kita akhirnya harus kebobolan 2 gol. Jadi kalau kita menyalahkan sepenuhnya Sintayong kok ya nggak elok juga gitu kan, karena tim ini sudah memberikan yang terbaik, tapi dengan starting 11 mungkin yang bukan diharapkan oleh publik gitu loh. Tapi ya kalau sekarang, kalau kita balik lagi dari kacamata publik, ya pasti publik pengennya yang terbaik,
tadi Noe tanya Kevin Dix, ya Kevin Dix jelas wajib dimainkan sih kalau melihat penampilan terkini dia di Eropa, Europa League, penampilannya luar biasa, selalu pede, menggalang lini pertahanan, dan itu yang kita butuhkan. Kita butuh pemain yang betul-betul ajak di lini belakang. Makanya Kevin Dix jelas harus ada di situ, ataupun sebagai seorang defensive midfielder. Pokoknya keberadaannya dalam starting 11 menurut saya wajib kalau Kevin Dix ya. Iya sih, sama juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sabto, apabila legit rasanya untuk Kevin Dix bisa bermain secara langsung ya, dengan kita tahu juga Maxwell Girls sudah dipastikan tidak bisa untuk membela tim nasional Indonesia. Karena cedera ya? Ya kan, karena memang cedera dan ada satu dan lain hal yang memang harus dipersiapkan juga oleh klubnya, dan begitu pun juga ini kan demi kebaikan dari Maxwell Girls gitu. Tapi balik lagi dengan Kevin Dix, tentu memang pemain yang satu ini pasti akan menambah riuh animo yang ada nantinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan sangat tervalidasi juga kenapa kok kita bisa bilang kalau Kevin Dix itu layak untuk bisa diberikan minute play sejak menit awal, karena ya dia main di Copenhagen dalam beberapa musim terakhir sangat konsisten, apalagi juga di musim ini mungkin ini ada kemungkinan Kevin Dix akan punya musim yang secara catatan statistik lebih baik dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Dia sudah ada 4 goals, 2 assist, dan setahu gue dia adalah salah satu pemain yang disayang sama fans dari Copenhagen. Ini kan berarti adalah wujud dari bagaimana fans dari Copenhagen juga mengapresiasi apa yang ditunjukkan oleh Kevin Dix sejauh ini bersama dengan FC Copenhagen. Dan kalau kita bicara klubnya, FC Copenhagen ini salah satu tim yang sangat luar biasa secara histori, prestasi sejauh ini, dan ada pemain Indonesia. Ngerepotin MU. Iya, ngerepotin MU. Tapi tidak Liverpool ya. Wow. Cuman kembali lagi bahwa ya Kevin Dix akan memberikan impact pastinya. Dan ditambah lagi juga kalau kita bertanya-tanya gimana ya strategi dari Coach Sintayong, ya pertanyaan itu wajar sebetulnya, apalagi Coach Sintayong dalam beberapa laga terakhir selalu ada yang berbeda gitu. Tapi kan memang ya itulah pendekatan dari Coach Sintayong dengan betul ada strategi-strategi yang bikin kita terkejut gitu. Tapi ya itulah pilihan dari pelatih, dan perlu untuk kita juga menghargai apa yang memang pelatih inginkan gitu. Dan Kevin Dix, Jay Itzes, kemudian juga jangan lupa ada Calvin Verdong di sana. Ini nama-nama yang memang secara individual quality memang mereka pasti menawarkan defensif yang cukup baik gitu. Tapi mereka juga punya keahlian, kepiawaian juga dalam on the ball-nya bagus gitu, untuk bisa membuild up serangan juga bagus. Jadi ya nggak sabar pastinya ya melihat apa yang nantinya bisa ditawarkan oleh Kevin Dix. Dan ditambah lagi juga Eliano, mungkin ini yang banyak bertanya gitu, kenapa kok Eliano nggak main atau lawan Cina? Ya semoga aja ada pendekatan yang berbeda nantinya, kejutan lagi diberikan oleh Coach Sintayong. Eliano sejauh ini juga di klubnya Zwolle, dia mencoba untuk terus bisa menunjukkan kapasitasnya, dan mudah-mudahan nanti menghadapi Jepang ataupun juga Saudi Arabia dia bisa memberikan kontribut yang diinginkan. Aduh, yang pasti kita semua udah nggak sabar banget ya. Pasti teman nalar semua juga udah nggak sabar sama seperti kita di sini. Nah, teman nalar gimana nih menurut kalian? Apakah Kevin Dix harus dimainkan dari babak awal? Apa harus ada di bangku cadangan dulu? Atau ada teman nalar yang nanti akan nonton langsung mungkin di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nola Sisrina, Mas Sabto Haryo, dan juga James Purba. Yes. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. See ya. Indonesia.